ini sebenarnya bisa dikatakan menunggangi bencana. Gitu. Itu kan sejak awal kita lihat bagaimana perang narasi sudah mulai terjadi. Dari mulai terjadinya bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh itu sudah mulai ada perang narasi. Ada kaitannya mengapa Pak Prabowo itu tidak mau terburu-buru untuk kemudian menerima bantuan asing, kemudian terkait juga dengan status bencana itu. Namun, Oke, kalau Bang Iwan sendiri nih, bagaimana melihatnya? Kenapa bendera GAM ini masih sangat sensitif juga nih bagi warga Aceh sendiri? ya kalau kita lihat pengibaran bendera GAM secara terang-terangan oleh beberapa orang kemarin pada aksi, sebenarnya bisa dikatakan ini sebenarnya bisa dikatakan menunggangi bencana. Gitu. Menunggangi bencana. Jadi kalau kita lihat memang ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip memanfaatkan situasi carut marut yang memang dari awal kita lihat dalam penanganan bencana itu kan sejak awal kita lihat bagaimana perang narasi sudah mulai terjadi. Dari mulai terjadinya bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh itu sudah mulai ada perang narasi. Dan itu sering saya katakan dan sering kita ingatkan kepada pemerintah bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi atau kejadian luar biasa, yang muncul di publik itu adalah bagaimana seseorang yang memiliki kompetensi komunikasi yang baik. Untuk kemudian kalau bisa tidak ada celah. Nah, tetapi kan kita lihat dari awal munculnya pernyataan Kepala BNPB, kemudian pada saat itu dari pihak Kementerian Kehutanan itu kan menimbulkan polemik di publik. Bahkan apa yang dikatakan pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Itulah kemudian yang membuat ada semacam ketidakpercayaan publik terhadap penanganan bencana ini. Namun kan kalau kita lihat dari awal, sejak terjadi bencana itu pemerintah itu sebenarnya sudah bergerak cepat. Bahkan walaupun tidak ditetapkan sebagai statusnya sebagai bencana nasional, tetapi penanganannya sudah berskala nasional sebenarnya. Tetapi itu berdialektika, berdinamika di lapangan, bahkan sampai hari ini kemarin puncaknya ada demonstrasi, bahkan ada bendera GAM berkibar di situ. Saya ingin mengatakan bahwa berkibarnya bendera GAM kemarin itu tidak bisa kita anggap remeh. Karena kalau sudah bicara tentang bendera perlawanan, kalau saya bahasakan itu bendera perlawanan atau bendera yang mereka katakan ingin merdeka, saya kira sudah masuk pada persoalan separatis sebenarnya. Jadi berkibarnya bendera GAM itu harus kita lihat pada hal yang sifatnya hati-hati. Hati-hati, waspada. Jadi kalau kita lihat juga ada kaitannya seperti yang dikatakan Bang Igor tadi, bahwa ada kaitannya mengapa Pak Prabowo itu tidak mau terburu-buru untuk kemudian menerima bantuan asing, kemudian terkait juga dengan status bencana itu. Namun perlu menjadi catatan juga bahwa semestinya dengan tidak adanya status bencana nasional, kemudian tidak diterimanya bantuan internasional, itu harus ditunjukkan bahwa kalau kata Pak Presiden itu mampu, kita mampu sendiri menangani bencana ini, di lapangan harus diterjemahkan atau direalisasikan oleh para pasukannya, pembantu-pembantunya, sehingga itu menggambarkan bahwa mampu. Kita beneran yang mampu dikatakan gitu oleh Pak Prabowo Subianto itu. Nah, satu catatan kecil lagi bahwa konflik di Aceh itu, walaupun sudah ada kesepakatan damai pada tahun 2005 ya. 2005 maksud saya. 2005 maksud saya. Kita ingin mengatakan bahwa kalau dalam teori konflik itu ada namanya konflik laten dan konflik manifest. Konflik manifest itu kan kemarin ada perlawanan, konflik terbuka lah istilahnya. Nah, konflik laten itu bahwa konflik yang sudah terjadi
potensi itu tetap masih ada walaupun sudah ada perjanjian damai. Akan muncul kembali ketika ada pemicu. Jadi berpotensi untuk bisa muncul kembali ketika ada pemicu. Nah, narasi yang keluar dari kemarin kita lihat bagaimana di media sosial itu bisa menjadi api untuk kemudian bisa memprovokasi dan bisa membuka luka lama juga. Karena yang diprovokasi ini kan, yang dinaikkan isunya adalah ketidakadilan, ya kan? Apalagi dalam situasi bencana. Ya, kemudian pemerintah seakan-akan tidak kerja. Tidak peduli. Itu kan yang di-up oleh pihak-pihak tertentu gitu. Nah, walaupun banyak pengakuan, banyak memang kritik-kritik yang memang hanya ingin mengingatkan pemerintah, tetapi harus kita ketahui bersama bahwa di setiap ada serangan, ada kritik dan sebagainya, pasti ada suatu pihak yang memancing di air keruh. Kalau menurut Bang Igor sendiri, pengibaran bendera GAM itu mengingkari perjanjian Helsinki nggak Bang? Helsinki dia 2002. Saya setuju tuh dengan pendapat Mas Iwan ini. Malah saya surprise ya. Dia mengingkari dan begini ya. Jadi dalam teori keamanan ya yang dianut oleh TNI ya, secara dalam skala besar, saya termasuk yang pernah memberi masukan gitu ya. Keamanan itu ada dua ya, yang saat ini dianut oleh Pak Prabowo sebagai, kan gini ya, presiden kita ini kan 10 tahun selalu berganti. Kalau di Amerika itu tergantung partainya, Demokrat nanti Republik gitu. Kalau di Jerman jenis kelamin. Kalau kemarin Merkel gitu, sekarang ganti cowok gitu ya. Pokoknya jenis kelamin. Kalau Indonesia tuh sipil atau militer gitu ya. Misalnya pasca reformasi setelah Pak Bu Mega, SBY militer 10 tahun. Nanti Jokowi 10 tahun. Nah, berarti ini Pak Prabowo, bukan saya mendahului ya, potensi 10 tahun. Itu ya, jadi dari latar belakang militer gitu. Nanti mungkin setelahnya bisa saja sipil lagi. Atau iya, bisa saja begitu. Nah, kalau kita berbicara presiden yang berlatar belakang militer, maka keamanan yang dianut tuh ada dua. Satu, keamanan yang sifatnya tradisional. Tradisional itu misalnya separatisme. Ya, pemberontakan gitu. Nah, itu yang dibilang Mas Iwan tadi. Makanya kalau ada bendera GAM itu sebenarnya ujian politik di tengah situasi yang sensitif sekarang ini. Saya setuju gitu ya. Yang kedua itu keamanan non tradisional. Biasanya tuh sifatnya kayak di Laut Cina Selatan gitu ya, atau misalnya illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Cina di perairan Indonesia, itu non tradisional. Nah, kita sekarang fokusnya itu ke internal dulu gitu ya. Kalau yang kayak begitu kan tergantung dari hukum internasional atau bagaimana perjanjian-perjanjian internasional yang kita lakukan dengan negara-negara tetangga. Nah, dalam konteks itu Pak Prabowo sudah benar tuh menjalankan misi politik luar negerinya. Nah, terkait dari pertanyaan tadi ya, apakah GAM itu, ya jelas lah itu GAM itu yang tidak kita sukai itu kan kalau ada bantuan dari negara sahabat yang nanti menunggangi itu. Ini kan ujian politik ya, sebenarnya ujian yang di tengah akhir tahun ini. Makanya menurut saya pemerintah Indonesia lebih baik menerima bantuan tuh dari organisasi internasional. Ya, misalnya Food Organization, United Nations gitu ya, atau yang sifatnya kemanusiaan gitu ya, karena dia tidak akan misalnya punya intervensi yang terlalu kuat terhadap politik di dalam negeri gitu ya, karena Indonesia ini kan sudah ada contohnya, Timur Timur tadi saya sebut ya, gitu. Kalau di pemerintahan Pak Prabowo itu nggak akan terjadi tuh, menurut saya gitu ya, Timur Timur lepas dari pangkuan Indonesia karena NKRI itu harga mati ya gitu. Nah, sekarang ini kan kita ada ujian politik juga ya, misalnya Papua OPM, lalu kemudian di Timur di Aceh ya GAM. Itu harga mati itu, nggak bisa. Kalau presiden yang berlatar belakang militer seperti Pak Prabowo, dia pasti susah gitu ya. Nah, kita harus ingat ya bahwa Timur Timur lepas itu di masa Habibie yang berlatar belakang sipil. Artinya ada celah ketika latar belakang sipil. Ya, ini kita ngomong di masa Presiden Prabowo kan. Jadi penanganannya itu sudah benar menurut saya. Ya kan, jangan terlalu banyak karena Pak Prabowo itu juga akan mengusahakan menurut saya ya, akan menghapus warisan lama dan itu pasti gaduh.
gitu. Karena gaduh, maka kemudian muncullah anasir-anasir yang atau apa statement-statement yang negatif ya. Tapi menurut saya forward aja, jadi maju ke depan gitu ya. Nah, saya meyakini ya ini akhir tahun ya, nanti tahun depan mungkin Pak Prabowo akan bisa lebih agresif lagi gitu ya untuk misalnya mengakui kesalahan masa lalu, warisan masa lalu kemudian dia punya beberapa senjata atau program-program untuk memperbaikinya. Tapi mengakui kesalahan masa lalu itu bukan hal yang mudah. Betul. Ya, karena kemudian kegaduhan itu akan jadi muncul. Nah, kita membutuhkan sosok kepemimpinan yang lebih tegas ya, yang maskulin tadi saya bilang, yang punya politik luar negeri yang ya betul, yang mampu misalnya mencapai apa yang dicita-citakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu nggak mudah, Mbak. Gitu, Mbak Fitri ya. Mungkin gitu dulu ya. Tapi menarik Bang, soal GAM ini Bang. GAM itu kan sudah membubarkan diri pada tahun 2005 setelah kesepakatan damai di Helsinki. Nah ini muncul Bang bendera-benderanya. Nah itu kombatan atau seperti apa Bang? Ya itu kebanyakan itu ya nggak tahu ya, mudah-mudahan saya salah. Itu Malaysia itu sebenarnya yang juga main-mainin yang kayak begitu ya kan. Kan Indonesia ini walaupun mayoritas masyarakatnya Muslim, tapi negara kita menganut ideologi Pancasila. Kalau di Malaysia itu kan Islam sebagai agama resmi negara, ya, kan begitu. Nah yang penting itu ya sekali lagi ya kalau presiden dia berlatar belakang militer, dia itu biasanya lebih tegas, lebih maskulin, dan dia juga saya tambahin ya, tadi ada prinsip CBM ya, confident building measure lalu juga diplomasi preventif ya, nggak serta merta dia mau perang tapi preventif diplomasi dulu, lalu juga conflict resolution. Nah biasanya ya Pak Prabowo itu juga aktif tuh, misalnya bagaimana menyelesaikan masalah di Myanmar. Prinsipnya itu non intervensi, non interfere prinsipal. Yang kedua konstruktif engagement, melibatkan negara tersebut secara konstruktif. Nah pertanyaannya tadi, Indonesia nggak dilibatkan secara konstruktif, main bendera GAM main dipancangin di situ aja, itu sudah mengganggu kedaulatan. Menurut saya ya harus di TNI harus segera diturunkan. Jadi responnya harus cepat. Harus cepat, itu bahaya. Itu kan makanya ini kan ujian politik di tengah situasi yang sangat sensitif, di mana orang meminta untuk menjadi bencana nasional, tapi ya karena tapi ini kan sebenarnya yang penting bagaimana pemerintah itu dia secara masif mampu ya melakukan tidak saja mediasi tapi berupa bantuan luar negeri. Dan Pak Prabowo datang loh. Ya beda dengan Bupati Aceh misalnya pada saat itu malah umroh gitu ya. Dia datang, nah habis gitu dia memang melakukan kunjungan ke luar negeri. Nah itu untuk konteks ya satu hal yaitu kepentingan nasional ya. Karena kalau kita membaca GBHN atau kemudian penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 45 baik itu Pancasila dan kita namanya politik luar negeri yang melaksanakan atau menuntaskan apa yang menjadi kepentingan nasional bangsa Indonesia. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.